لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada raja zalim. Kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya, sampai sebagian ahli sejarah mengatakan, dinukil dalam beberapa athar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? Itu tersebutkan memang. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya, kalau ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil. Bawa ke raja. Diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya, siapa? Katakan kau saudariku. Maksudnya saudari seiman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semua agama satu, Islam. Tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Atau Isa bukan nabi, kafir. Nggak boleh. Semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan di antara para nabi-nabi dan rasul. Tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir, alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata prajurit Mesir Raja Zalim ini lihat, begitu dia langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia nggak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa. Ibrahim alaihissalam tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah alaihissalam masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu mau mendekati. Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Jangan sampai coreng kehormatan. Karena ini raja, gak ada yang bisa lawan dia. Kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke. Gak bisa bergerak. Waktu dia mau jamah, gak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya gak bisa bergerak. Dia sudah mau jamah, berhenti. Kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia gak percaya nih. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jamah lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya stroke. Raja itu. Tak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Supaya diselamatkan dari keburukanmu. Saya sudah bersuami dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam. Nggak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih. Mau lagi jamah Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Takut sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah. Ya Allah, sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan? Keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia.
Keluar Sarah alaihissalam, merasa aman dikeluarkan, tapi raja ini ketakutan. Raja ini jangan sampai di luar istana dia berdoa mati nih. Ini stroke gak ada lagi, tadi kan dia bisa minta disembuhin. Maka dia menghadiahkan salah satu budak wanitanya bernama Hajar. Tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu. Untuk mengambil hatinya Sarah supaya jangan Sarah berdoa, dia kena stroke lagi gitu. Hadiahkan kepada Sarah. Dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah. Kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya. Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihissalatu wassalam. Sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar sekarang 30 tahunan. Maka Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Pengen punya anak. Sekarang Nabi berharap bisa punya anak. Maka Sarah karena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan Hajar untuk Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam dibebasin dari keterbudakan lalu dinikahi. Dalam 1 tahun punya anak namanya Ismail.